Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada kelas tercinta ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mengawali pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mengabsen siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Faizatul Alia Hadir. Maratus Sunaya Hadir. Nanti Fatul Husna Izin Pak. izin. Ada suratnya tadi? Ada. Oke. Yang tidak masuk nanti Fatul Husna. Setelah itu kita pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Apa sih tujuannya kita membahas pada hari kali ini? Tujuannya adalah yaitu peserta didik mampu menunjukkan makna iman kepada hari akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan perilaku iman kepada hari akhir. Itu adalah tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita ke materi, saya akan memberikan sedikit wawasan agar kita bisa mempelajari materi kali ini bisa lebih mengenal. Itu bahwasanya kita sebagai umat Islam itu harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Salah satunya yang diperintahkan adalah rukun iman. Rukun iman ada 6. Salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Jadi materi kali ini berkaitan tentang iman kepada hari akhir. Jadi kita dalam mempelajari materi kali ini kita harus benar-benar mencerna dan memahami dan juga mengimani tentang beriman kepada hari akhir. Oke. Iman kepada hari akhir. Jadi ada 3 subbab. Sebenarnya ada 6 subbab. Namun pada pertemuan kali ini, pertemuan hari ini kita membahas 3 dulu saja. Yang pertama adalah pengertian iman hari akhir. Pengertian apa itu iman hari akhir. Kemudian dalil tentang iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga adalah macam-macam hari akhir. Itu apa saja nanti kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta ini dan seisinya itu akan hancur dan berakhir. Itu adalah secara pengertian. Kehidupan selanjutnya adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia hanya sementara. Jadi intinya beriman kepada hari akhir adalah kita meyakini juga mengimani dalam hati kita serta mempercayainya bahwa alam semesta ini dan seisinya suatu saat itu akan hancur dan juga berakhir. Dan pada saat itulah yang dinamakan hari akhir atau hari kiamat. Kemudian dalil. Jadi dalil tentang iman kepada hari akhir. Di sini ada 2 dalil. Pertama yaitu
dalil akli, yang kedua yaitu dalil akli. Dalil akli itu adalah dalil yang berkaitan tentang logika atau akal secara akal, dan yang kedua adalah dalil akli, yaitu dalil yang berkaitan atau yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama dalil aklinya, yaitu seperti ini bunyinya: tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini, begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan atau kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk di dunia ini. Jadi secara akal, sesuatu pasti akan mengalami suatu kerusakan. Contohnya pulpen ini ya. Jadi pulpen ini pada suatu masanya itu akan habis tintanya. Bahkan sebelum masanya pun pulpen ini bisa hancur atau bisa rusak karena jatuh atau karena yang lain, tidak bisa digunakan lagi. Itu adalah logika atau akal dari akli dari iman pada hari akhir ini. Yang kedua adalah dalil nakli. Dalil nakli ini dalil yang bersumber dari Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat 187, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seseorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Jadi kiamat, hari akhir itu tidak ada yang mengetahui, tapi pasti akan datang. Dan yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari akhir ini. Yang kedua dalil nakli tentang hari akhir, yaitu pada surat At-Taubah ayat 15. Mungkin bisa dibaca oleh silakan Mbak Faiz dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun amatu ufiha litujzala kullu nafsin bima tas'a. Artinya bisa dibaca oleh Mbak Suna, silakan. Ya, artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, akan merahasiakan atau waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, ini adalah dalil nakli, dalil nakli. Jadi intinya adalah hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang, dan waktunya itu dirahasiakan, tidak ada seorang pun yang tahu. Karena apa? Agar supaya tiap-tiap seorang manusia itu bisa mendapatkan apa yang dia perbuat sewaktu hidup di dunia ini. Kemudian macam-macam alam gaib yang berhubungan pada hari akhir. Jadi setelah hari kiamat nanti itu akan terjadi atau ada suatu alam-alam gaib yang berhubungan atau berkaitan tentang hari akhir ini. Yang pertama adalah alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur ini, jadi ketika manusia itu amalnya di dunia itu baik, maka ketika dalam barzakh mereka juga akan merasakan suatu kenyamanan, ketentraman. Begitupun sebaliknya, kalau amalnya buruk, maka di dalam alam barzakh juga merasakan suatu ketidakenakan. Jadi semua tergantung apa yang kita perbuat sewaktu kita hidup. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts ini adalah hari bangkit manusia dari alam kubur. Jadi kebangkitan manusia dari alam kubur ini adalah dinamakan Yaumul Ba'ts. Setelah kita dikubur, kemudian dibangkitkan lagi. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal di dunia, jasadnya dihidupkan lagi seperti sedia kala. Jadi kita akan dihidupkan lagi pada hari Yaumul Ba'ts ini. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Hasyr atau hari
digiringnya manusia ke padang mahsyar. Setelah dibangkitkan akan digiring, dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Kemudian ada yang yaumul hisab, jadi hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya. Jadi setelah dikumpulkan kemudian dihitung perbuatan amalnya yang telah dilakukan, amal baik, amal buruk dihitung semuanya. Tidak ada yang terlewatkan pada hari yaumul hisab ini. Kemudian yaumul mizan, setelah dihitung, jadi hari ditimbangnya amal atau dihitungnya amal perbuatan manusia. Jadi semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri melaporkan apa yang diperbuat sewaktu hidup di dunia ini. Jadi ini dinamakan yaumul mizan atau hari perhitungan atau hari timbangan. Kemudian setelah itu barulah ada yang namanya sirot atau sirotol mustaqim. Jadi manusia melewati sirotol mustaqim ini sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya buruk berarti manusia akan jatuh ke neraka. Kalau amalnya baik, manusia akan bisa masuk surga. Namun semua itu tergantung kepada kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa menentukan kita bisa masuk surga atau masuk neraka. Semua itu hanya hak Allah tentang masuk surga dan neraka. Kemudian yang terakhir adalah yaumul jaza atau hari pembalasan. Setelah melewati siratal mustaqim, maka seseorang akan mendapatkan balasan dari apa yang diperbuat. Kalau perbuatannya baik, maka juga akan mendapatkan kebaikan. Kalau perbuatannya jelek, maka akan mendapatkan juga kejelekan, yaitu neraka. Oke, telah selesai materi kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tiga sebab dulu ini saja. Kemudian kalau nanti pertemuan depan kita akan lanjutkan lagi tentang kelanjutan dari materi ini. Ada yang ditanyakan tentang materi kali ini? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Oke. Kalau belum ada, oke, saya akan memberikan satu film ya, untuk sebagai bahan perbandingan juga perenungan tentang film ini. Silakan disimak baik-baik. Itu adalah tadi film atau video tentang materi kali ini. Mungkin bisa membuat penguatan sebagai penguatan juga sebagai bahan perenungan tentang materi kali ini. Sebelum saya akhiri dan juga saya beri juga, saya akan memperkuat kembali tentang materi kali ini. Jadi intinya dalam materi kali ini membahas tentang hari akhir. Hari akhir itu pasti akan terjadi, akan datang. Jadi semua itu akan hancur, termasuk alam semesta dan seisinya. Nah, kemudian setelah hari akhir itu ada yang namanya hal-hal gaib atau alam gaib yang berkaitan tentang hari akhir. Jadi manusia hidup di dunia ini tidak kekal. Jadi pasti ada yang
berakhir, termasuk alam semesta dan juga manusia. Oke, itu penguatan materinya. Sekarang saya akan beri tugas, yaitu tugas pertama, silakan tulis dan juga hafalkan satu dalil nakli tentang hari akhir. Yang kedua, sebutkan contoh-contoh beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah sebutkan alam-alam gaib yang berkaitan tentang hari akhir. Ya, itu aja. Jadi tugasnya dikerjakan di rumah maksimal mungkin. Pada pertemuan depan kita bahas bersama-sama dan akan saya mulai. Baiklah, sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.